Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarati wa basyiris sabirin. Wa qala aidan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan oleh teman berkata kepada saya, Ustaz, kenapa sih hidup saya tak lepas dari ujian dan ujian? Kenapa sih selalu saya ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitan demi kesulitan? Kalau sedang punya masalah, pertama yang dilakukan itu saya selalu mengeluh. Padahal kita yakin, kita katakan bahwa ayat ini surat Al-Insyirah ataupun Alam Nasr ayat 5 dan 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini diulang-ulang dengan bentuk yang sama, diulanginya 2 kali dengan bentuk yang sama. Di situ ada al-usri dengan memakai alif lam, al-usri, dan ada kalimat yusra. Al-usri tadi kesulitan dan yusra dengan nakirah, tidak memakai alif lam, artinya kemudahan. Nah, ayat ini, ayat 5 dan 6-nya diulangi dengan bentuk yang sama. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakinlah bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Yakinlah di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Namun tidak mudah. Jadi kalau seseorang mempunyai masalah, seseorang mempunyai problem, yang dilakukan bukanlah mengeluh, yang dilakukan bukanlah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi dia sampaikan, saya tidak lepas dari ujian dan ujian. Saya tidak lepas dari kesulitan demi kesulitan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang kita harus lakukan? Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam dalil, di dalam firman Allah ada kalimat ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Ud'uni, melihat kedudukannya ud'uni di sini adalah fi'lul amar, perintah dari Allah, perintah untuk berdoa kepada Allah. Astajib lakum, jawab amar, maka Allah akan menjawabnya, akan mengijabahinya doa kita, yakin. Tapi dengan syarat-syarat tertentu pastinya. Pertama yang kita harus lakukan adalah dengan tadi ayat yang saya sampaikan, Al-Baqarah 155, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar berita atau berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, di sini sabar ada 3. Pertama, as-sabru alal ibadah, sabar dalam melaksanakan ibadah, harus sabar, tidak harus gurung-gusuh, tidak harus cepat-cepat. Kita contoh akan melaksanakan ibadah haji.
Tidak harus kita daftar tahun ini berangkat tahun depan, tidak harus, kecuali mungkin ada haji plus yang pembayarannya mungkin lebih besar daripada harga yang biasa. Ataupun ibadah saum harus sabar. Tidak mungkin mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari terus kita di siang hari buka. Tidak mungkin, jadi harus sabar. Begitupun dalam ibadah-ibadah yang lain, di dalam ibadah sholat dan sebagainya. Nah, yang kedua, as-sabru alal musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Harus sabar. Ketika kita mengalami kesulitan tadi saya sampaikan, tidak punya, dalam segi ekonomi kita kurang, kita harus sabar. Dengan cara harus berusaha, memohon doa, petunjuk kepada Allah, yakin kesulitan ini akan selesai. Karena tadi dalilnya jelas, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Dan yang ketiga, as-sabru alal maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat, harus sabar. Tidak bisa dipungkiri yang namanya maksiat itu enak. Judi, mencuri, mencari uang dengan cara yang instan, korupsi, enak mungkin. Atau zina, naudzubillahi min dzalik, melakukan hubungan tanpa ada ikatan pernikahan yang sah, enak dilakukan. Namun cara meninggalkannya dengan cara sabar. Ya, dengan cara kita jangan pacaran supaya kita tidak zina, supaya tidak mencuri, ya dengan cara sabar. Kita dengan proses ikhtiar usaha kita, yakinkan bahwa usaha kita ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih dan lebih. Jadi lakukannya dengan cara sabar. Nah, yang kedua, supaya Allah Subhanahu wa taala menghapus kesulitan diganti dengan kemudahan dengan cara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah yakin akan memberinya rezeki la yahtasib, dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, jadi kita yakin dengan ayat surat Al-Insyirah atau surat Al-Nasrah ayat ke-5 dan ke-6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan lebih diperjelas di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan tidak menghendaki kesulitan, tidak menghendaki kesukaran bagimu, kata Allah. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.